Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat loh menghadapi kehidupan. Pakai dulu. Dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya. Terima kasih ya sudah selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot buat kalian. Dan hari ini adalah tentang karir bisnis dan keuangan kalian. Untuk yang berzodiak Taurus, hai para Taurus dimanapun kalian berada, sohib saya sesama elemen tanah. Baiklah dimulai aja, bisa. Thank you. Thank you. Bisa resonate, bisa tidak? Karena banyak yang terbaca di sini dan kalau kartunya terbalik-balik, memang begitu dibalik-balik. Ya. Tergantung yang baca tarotnya, ada yang nggak terbalik-balik bacanya, ada yang kayak saya terbolak-balik. So baiklah, sebentar ya. I need some more please. This is for my dear friend Taurus. Ada yang kebuka. Baiklah. Sudah ada kartunya, sudah komplit menurut saya. Kita buka aja ya. Overall sebentar saya lihat. Oke. Kartu pertama The Death yang terbalik. Ada sesuatu di karir kalian, sesuatu bukan, ada hal di karir kalian, ya sesuatu ya, hal sama aja ya ampun saya mah kalau ngomong suka belibet. Ada sesuatu hal di dalam karir kalian yang belum terselesaikan. Apakah ada proyek yang tertunda yang menjadi tanggung jawab kalian dan itu belum selesai? Dan kalau yang itu belum selesai, akan ada penundaan untuk proyek-proyek selanjutnya, atau yang selanjutnya itu tidak bisa dilaksanakan karena yang itu belum selesai gitu ya. Terus well ya, dan itu akan berimbas kepada hal-hal yang lain di dalam kehidupan kalian, karena ya sesuatu yang tertunda tentu saja akan menambah beban permasalahan jika ada permasalahan baru yang datang dan itu belum selesai, dan nanti terus saja begitu bertumpuk. So untuk kalian para Taurus, kalau ada yang belum selesai di professional life kalian, monggo silakan diselesaikan dulu sehingga nanti kalau ada yang lain datang itu kalian udah siap dan udah nggak mikirin yang belum selesai itu gitu maksudnya. So jadi nggak terlalu pusing dengan keadaan yang mungkin tumpang tindih gitu masalahnya ya. Masalah sih Mbak Lucy, emang ada masalah? Masalah mah masih ada aja ya di dalam kehidupan ya, masa enggak sih? Oke, ada Queen of Swords yang terbalik. Untuk kalian yang Divine Feminine dan berzodiak Taurus, punya banyak kesulitan di karirnya atau di pekerjaannya atau di bisnisnya. Itu karena, coba saya lihat orang apa, enggak sih, karena kalian kerja sendirian ya. Kalian nggak kerja secara tim, ataupun kalau kalian punya tim kalian kayaknya juga sendiri-sendiri gitu. Jadi agak susah ya untuk Taurus yang khusus Divine Feminine. Itu agak ada kesulitan di pekerjaannya, di karirnya gitu ya, karena memang kerja sendiri gitu ya, kerja sendiri makanya jadi rempong. Oke. Ada the words, jangan khawatir my dear Taurus. Semesta mendukung kalian. Kalaupun kalian kerja sendiri, masih ada yang ngebantu, yaitu semesta yang dengan dukungan penuh memberikan segala jalan. Kalau yang kalian pikir
itu cuma jalannya satu dua, enggak, jalannya di semua direction. Kalau the word yang keluar berarti apapun yang kalian kerjakan, ke arah manapun kalian mengerjakan itu atau berjalan di karir path kalian, di jalur karir kalian, atau pekerjaan kalian atau bisnis kalian dan keuangan kalian, itu didukung oleh semesta. Karena ada di the word ini 4 elemen mendukung. So yang dikasih ke kalian oleh semesta adalah jalan-jalan. Tinggal gimana kalian memanfaatkan itu. Karena ada juga orang yang dikasih jalan tapi nggak dimanfaatkan, yang dikasih bantuan oleh semesta tapi nggak dimanfaatin. Nah itu yang kendalanya di situ gitu. Jadi nggak bisa maaf, menyalahkan siapa-siapa atau menyalahkan semesta dengan keadaan kalau kalian ternyata tidak bisa membaca apa yang semesta berikan kepada kalian gitu loh, Taurus. Kemudian ada Seven of Pentacles yang terbalik. Kemarin-kemarin kalian sudah mengusahakannya, kalian sudah bekerja keras, kalian sudah mengupayakan dengan segala apapun caranya. Akan tetapi pada saat kalian ingin menuai hasilnya, ternyata tidak seperti yang kalian ekspektasikan gitu. Itu yang terjadi. Bukan karena apa-apa, karena memang keadaan yang mungkin tidak menguntungkan. Atau yang seperti tadi saya bilang, the word-nya ada, semesta memberikan jalan, tapi kaliannya tidak bisa membaca dengan tepat ke arah mana the word itu membawa kalian gitu. Tanda-tandanya tidak terlihat oleh kalian dan itu agak menyusahkan jadinya ya. Kemudian ada Page of Swords yang terbalik. Kalian menunggu kabar baik, kabar baru yang terbaru, bukan yang udah dari kemarin kalian tunggu, tapi ini ada satu hal baru yang kalian tunggu. Dan itu ada masalah komunikasi sehingga itu tidak terjadi dan tidak datang. Kalaupun itu yang menjadi kendalanya, buat saya bukan berarti kalian tuh menghentikan semuanya, prosesnya dihentikan sehingga kalian yaitu tadi ada yang belum selesai gitu, jadi tidak terselesaikan. Kalaupun memang itu tidak datang atau tidak sesuai dengan keinginan kalian, my dear Taurus, cari jalan lain dong ya. Kan the word ngasih jalannya banyak, semesta ngasih jalannya banyak. Jadi maaf, serak. Jadi dicoba aja satu persatu bagaimana caranya. Dan oke, memang Taurus agak mager ya. Tapi bukan berarti tidak kreatif loh, tetap aja kan kepalanya kreatif, otaknya tetap kreatif. Memang agak mager untuk menjalankannya kalau misalnya mesti belusukan gitu loh. Ada kan orang yang suka banget cari jalan-jalan tikus, cari jalan-jalan kecil gitu. Kayak model saya gitu, udah bawa mobil gede lewat jalan tikus, akhirnya stuck. Gak bisa maju, gak bisa. Pernah tuh kayak gitu tuh, emang dasar ya. Udah sok tahu, kepengen tahu, seneng berpetualang begitu deh jadinya. Tapi memang tipenya Taurus tidak seperti itu. So di sini di case yang ini, please Taurus, kalau memang mentok di satu jalan atau satu permasalahan yang tidak bisa terselesaikan, padahal harusnya selesai gitu ya, atau hasilnya memang tidak sesuai dengan kalian yang kalian inginkan, cari jalan lain my dear, please cari jalan lain, oke? Baik, dilanjut dengan Three of Cups. Kalian akan menselebrasi sesuatu keberhasilan yang di bidang profesionalisme ya, di bidang profesionalisme, di bidang apapun yang kalian kerjakan, seperti karir kalian atau pekerjaan kalian atau bisnis kalian. Kalian akan menselebrasikan satu hal, merayakan sebuah kesuksesan bersama dengan orang-orang yang support kalian, orang-orang yang sayang sama kalian, dan orang-orang yang care sama kalian. That's good, karena kalian punya. Pada dasarnya Taurus memang orang yang cukup gampang mencari teman gitu ya, karena pembawaannya yang kalem ya,
tenang, kemudian tidak menghanyutkan ya, tenang saja ya. Kan ada yang tenang-tenang menghanyutkan, oh beda itu Cancer. Oke, kalau Taurus enggak, Taurus memang tenang, kalem. Jadi orang juga nyaman berada di dekat dia. So untuk urusan pertemanan Taurus bagus, dan akan ada selebrasi atau akan ada perayaan untuk merayakan sesuatu hal bersama dengan orang-orang yang terkasih, dan ini ada kaitannya dengan karir, bisnis dan keuangan kalian, atau ini professional life kalian, karena memang bacaannya dikhususkan untuk itu ya. Lanjut dengan Page of Cups. Apakah ada tawaran yang menarik yang datang? Iya, akan ada tawaran menarik yang datang kepada kalian, dan oke, itu menjanjikan juga. Kenapa saya bilang menjanjikan? Karena kartu yang selanjutnya adalah The Judgment. Clear ya, tawaran yang datang ini clear, bukan tawaran yang masih abu-abu dan kalian nggak bisa lihat ini arahnya kemana, visi misinya kemana, nanti ujungnya kemana gitu kan. Tapi ini nyata gitu ya, terlihat nyata. Dan apakah bisa dijajaki? Bisa. Tapi tentu saja semuanya juga harus dipikirkan matang-matang dan harus hati-hati tetap. Walaupun tarotnya bilang bisa begini begitu, tapi kan di dunia nyata adalah bukan dunia tarot. Tarotnya juga adanya di YouTube pula, bukan personal reading lain lagi nih ya. Ini adalah general, jadi secara general, bukan secara personal. Jadi kalau memang ada kesempatan dan di tarotnya yang ini bilang oke, ini clear, offeringnya bagus dan lain sebagainya, terus kalian cepat-cepat memutuskan, tarotnya kan bilang begitu, oke hayo ambil. Tiba-tiba di tengah jalan ada kesulitan, ada segala macam, dan kalian menyalahkan, pembaca tarotnya bohong. Nggak bisa begitu ya my dear. Semuanya itu harus tetap dipikirin, harus tetap dianalisa gitu. Pembaca tarot hanya membacakan tarotnya dan memberikan saran. Mau diambil atau tidak itu urusan kalian. Diambil atau tidak sama-sama punya resiko. Dilakukan atau tidak melakukan sama-sama punya resiko. So, bukan pembaca tarotnya atau tarotnya yang salah, tapi kalau kalian tidak menganalisa dengan baik, tentu saja hasilnya nanti tidak seperti yang kalian inginkan, gitu loh. Memang perlu kekuatan untuk ngambil keputusan itu ya. Ini ada the strength. Jadi memang kalian harus kuat dan yakin gitu, bukan kuat sih, yakin. Ini lebih kepada keyakinan. Keyakinan offering itu diambil atau enggak, tawaran itu diambil atau enggak. Kalau kalian yakin mau diambil, silakan. Karena kenapa saya ngomong begitu? Kartu selanjutnya adalah Five of Wands yang terbalik. Ini biasanya adalah saat kalian berantem sendiri di kepala kalian. Ntar kalau saya ambil begini, ntar kalau ini begini, ntar resikonya gini, dan lain sebagainya. Dan banyak hal yang nggak kelihatan, banyak hal yang menuntut kalian untuk memikirkan resikonya gitu. Jadi ya memang harus dipikirkan resikonya, nggak boleh enggak ya my dear. Dan kalau memang itu yang terjadi ya sudah, kalian memang harus berpikir kalau memang itu offeringnya terasa bagus, tetap harus dipikirin ya my dear. Oke, dilanjut. Yang selanjutnya adalah Knight of Pentacles. Ada hal-hal yang udah kalian kejar tapi kok kayak menjauh. Semakin dikejar semakin menjauh, dan itu bukan kalian. Itu bukan buat kalian, bukan rejeki gitu loh. So my dear Taurus, kalau memang tadi itu ada hubungannya dengan offeringnya itu atau penawaran itu dan kelihatannya bagus, kalian ingin kejar, kok mager ya? Kalian ingin kejar, kok hati kecil kalian bilang gak usah deh, kayaknya bukan. Ya boleh ikutin kata hati, monggo silakan. Yang intinya sih jangan gegabah dan gak perlu dikejar segitunya juga. Karena kalau memang rejeki mah nanti akan buat kalian. Kalau rejeki ya, kalau bukan rejeki nah itu lain lagi urusannya. Oke. Ada Three of Wands.
Ada keputusan penting yang akan kalian ambil dan itu menyangkut dengan masa depan, karir, bisnis, dan keuangan kalian, my dear Taurus. Dan keputusan yang kalian ambil itu harus tepat. Apapun yang terjadi, resikonya bagaimana harus kalian jadi satu dengan keputusan itu gitu loh. Harus diambil. Nggak bisa memutuskan sesuatu tapi nggak mau ambil resikonya. Nggak bisa kayak gitu. Harus tetap ambil resikonya ya my dear Taurus. So apapun itu silahkan diambil resikonya. Kalian tahu mana yang terbaik untuk hidup kalian. Kalian yang tahu mana yang terbaik untuk karir kalian, untuk bisnis dan keuangan kalian. Oke? Ada apa lagi? Ada Nine of Pentacles yang terbalik. Untuk keuangan memang belum bagus-bagus amat ya. Jadi so-so biasa aja gitu. Segala sudah diupayakan, sudah dikejar, tapi ya masih terbalik ya, masih belum seperti yang kalian inginkan. Bukan berarti miskin-miskin amat atau jatuh-jatuh amat, nggak gitu. Saya nggak mau mendoakan yang jelek-jelek ya, tapi memang belum seperti yang kalian inginkan, itu aja sih, belum seperti yang kalian inginkan. Oke. Ada Eight of Pentacles. Mungkin yang kalian inginkan adalah tidak bekerja sendiri, tapi ingin bekerja di dalam tim. Tapi untuk saat ini nggak bisa karena satu dan lain hal kalian harus mengerjakannya sendiri. Dan kalian terasa capek karena kok saya lagi sih Mbak Lucy, yang lain gimana? Kok nggak ada kontribusinya? Kayak gitu. Kalau memang itu yang terjadi my dear, kalau memang itu adalah your part atau bagianmu di dalam pekerjaanmu, di dalam kehidupanmu, ya udah dilakuin aja. Gini loh, kadang-kadang kita terlalu banyak komplain, aduh kok saya begini, kok saya harus begini, saya harus begitu gitu. Sementara kalau kita pertanyakan ke Tuhan, why gitu, Tuhan jawabnya why not, kenapa tidak. Dan mau bagaimana kita, ya kan? So jalani takdirnya aja my dear Taurus. Kalau memang harus kerja sendiri, dan kerja sendiri. Jangan mempertanyakan kenapa. Yang penting segala usaha sudah dikerahkan. Kalau memang itu untuk kalian, dan itu nanti akan datang untuk kalian. Kalau memang itu bukan untuk kalian, nanti akan ada yang lebih baik. Gitu aja pikirannya tuh, yang positif gitu aja. Oke, gampang enggak? Saya selalu bilang nggak gampang. Kadang-kadang dulu ada orang yang tulis di kolom komentar, tapi dulu ya. Sekarang orang itu udah nggak ada lagi. Mungkin males ngabisin kuota nonton bacaan yang menurut dia tidak ada gunanya ya. So tidak ada. Dulu ada yang komen bilang gini, emang gampang banget sih ngomong. Loh, saya nggak pernah bilang segampang itu. Nggak ada yang gampang. Memang ngomong lebih gampang dibandingkan melakukan. Makanya saya cuma bilang, saya cuma menyampaikan pesan. Jadi please jangan marah-marah sama pembawa pesannya ya. Ini hanya kalaupun ada yang berguna untuk kalian ya silahkan, kalau enggak ya anggap aja hiburan ya kan. Ada Six of Cups dalam posisi yang bagus. Lagi-lagi ada tawaran, ini bukan tawaran sih, ini diberikan ya. Sesuatu yang diberikan, bisa tanggung jawab baru, project baru, atau pekerjaan baru. Bukan karirnya ya yang baru ya, mungkin pekerjaannya masih itu gitu ya, kalian sebagai apa gitu, pegawai gitu. Tapi ada tanggung jawab baru yang diberikan, ada pekerjaan baru yang diberikan, project baru lah gitu ya, yang untuk kalian handle. Dan itu diberikan karena memang kalian dipercaya untuk dapat melakukannya. Jadi ya please, kalau memang itu yang terjadi ya, nanti terjadi atau sudah terjadi atau sedang terjadi, please kalian taruh hati kalian di setiap pekerjaan kalian, sehingga kalian bisa mengerjakannya dengan sepenuh hati, as if seperti kalian bekerja bukan untuk manusia tapi buat Tuhan. Buat saya selalu begitu ya. Setiap kali bekerja, saya selalu bilang saya mengerjakan ini bukan buat manusia tapi buat Tuhan. Jadi saya nggak peduli manusia menjatuhkan saya atau mengecilkan saya atau apapun. Yang penting di mata Tuhan saya mengerjakannya dengan sepenuh hati dan baik. Dan ada satu teman saya bilang, kenapa kamu selalu menaruh hatimu di setiap pekerjaanmu, nanti kamu patah hati.
bener, bener. Tapi mau mau patah hati atau tidak patah hati, tetap aja ada resikonya. Karena apapun yang kita kerjakan, tetap ada resikonya. So, saya memilih untuk patah hati dibandingin tidak melakukan apa-apa. Gitu loh Taurus. Dan terserah kalian mau ngikutin atau enggak ngikutin, it's not my problem. Bukan masalah saya, itu soal pilihan hidup aja. Oke, saya akan membuka pakai light seer ya. Untuk selanjutnya siapa tahu ada message lagi untuk kalian di bidang keuangan, karir dan bisnis. Nggak banyak-banyak ya kartunya. 5 aja cukup. Oke, 5 aja cukup. Ada tower yang terbalik. Fine. Ada 7 of Wands yang terbalik. Oke. Ada stres yang datang dari banyak hal yang ditujukan kepada kalian, mungkin pekerjaan, mungkin apapun itu, ada beberapa banyak dan bikin kalian agak stres. Kemudian ada The Emperor, kalian mulai ini terbalik juga ya, jadi kalian mulai kesusahan untuk menghandle beberapa hal tersebut, dan kalian juga kesusahan untuk memimpin diri sendiri, bahkan karena menjadi pemimpin itu nggak harus misalnya dia manajer, supervisor kayak gitu, nggak perlu. Menjadi pegawai pun itu harus ngelit atau memimpin diri sendiri, at least memimpin diri sendiri, paling tidak kalian memimpin diri sendiri, itu yang diperlukan. Tapi karena ada sedikit masalah di pekerjaan kalian, bukan masalah sih, tapi lebih ke banyak hal yang tiba-tiba datang secara langsung bersamaan gitu, dan membuat kalian stres, dan itu kalian kesulitan untuk memimpin diri sendiri atau memanage ya, mengatur hidup kalian, hidup profesional kalian ya. Oke, ada 4 of Pentacles yang terbalik. Ada beberapa hal yang kayaknya udah di tangan tapi kok enggak datang-datang juga. Kayaknya ini kesempatan baik tapi kok enggak juga. Nah, yang itu, kalau itu yang terjadi my dear Taurus, ya udahlah ya. Memang bukan buat kalian, seperti yang saya bilang tadi. Mau dikejar kayak gimana, kalau itu bukan buat kalian, iya nggak bakalan buat kalian. Tapi kalau itu memang buat kalian, nggak perlu dikejar, nggak perlu dikekepin segitunya. Itu akan tetap ada untuk kalian, datang untuk kalian, dan memang itu untuk kalian. Oke, my dear. Lanjut dengan The Hierophant. The Hierophant is selalu bicara tentang spiritualisme. Ini orang ketawa, ada tangga Stairway to Heaven gitu ya. Ini ada orang ketawa, nggak ngerti kenapa dia ketawa. Menurut saya sih dia sedang memikirkan bagaimana caranya naik ke atas. Oke, di gambar yang ini emang lucu atau aneh. Padahal di gambar yang lain itu gambarnya kayak pendeta, begitulah ya. Oke, so The Hierophant ini bicara tentang hubungan dengan Sang Pencipta. So, kalau dihubungkan dengan pekerjaan, karir, dan bisnis, dan keuangan kalian Taurus, itu berarti kalian harus kembali membangun hubungan yang baik dengan Sang Pencipta, supaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan profesional kalian tidak berpengaruh atau tidak membuat kalian jatuh, atau tidak membuat kalian terluka, atau apa ya, capek, atau bahkan mungkin jatuh banget gitu loh ya. Hubungan dengan Sang Pencipta itu ya membuat kalian bisa bertahan dalam segala situasi gitu ya. Oke, lanjut dengan The Tower yang terbalik. So kalau kalian mikir ada The Tower moment, nggak ada. Oke, so semisal hal-hal yang menakutkan seperti pemecatan atau apa itu terbalik ya, berarti tidak ada gitu kan. Karena saya pernah private reading, personal reading satu orang, dan kartu ini keluar. Yang pertama yang saya katakan kepada dia adalah hati-hati di pekerjaanmu, nanti ada pemecatan besar-besaran. Saya nggak bilang pemecatan satu aja, tapi pemecatan besar-besaran means beberapa orang yang dipecat. 2 minggu setelah reading itu
beneran terjadi. Tapi orang yang reading sama saya itu nggak kena, tapi dari mulai direktur sampai ke bawah-bawah itu kena. Dia cuma staff biasa dan dia nggak ikut-ikut kasus itu gitu, jadi dia tidak dipecat. Tapi yang terjadi adalah dia ngomong sama seluruh kantor, bilang katanya, oh Mbak Lucy itu sudah meramalkan 2 minggu lalu bahwa terjadi pemecatan besar-besaran. Aduh, saya langsung terkenal. Langsung banyak yang datang untuk baca personal reading waktu itu. Luar biasa, saya sampai kewalahan, sampai saya ngumpet-ngumpet dan bilang enggak, saya nggak mau baca tarot. Sampai konyolnya adalah saya malah takut sendiri. Takut kalau tiba-tiba saya ngomong sesuatu dan itu beneran terjadi dan ternyata disaster gitu kejadiannya. Itu lebih parah dari sekedar pemecatan besar-besaran gitu loh, bayangin. Nah, itu 8 orang di satu departemen dipecat di saat yang bersamaan karena ada kayak korupsi kayak gitu-gitu lah ya. Bayangin. Nah, itu pernah terjadi dan saya langsung terkenal di kantor. Karena itu kantor saya ya, yang minta personal reading itu waktu itu teman saya dari bagian lain, saya di bagian marketing, teman saya itu di bagian keuangan. Dan memang benar terjadi di bagian keuangan. 2 minggu setelah itu si cewek itu, si teman saya itu personal reading sama saya, terjadi apa yang saya omongin ke dia gitu loh. Oke, anyway, itu karena waktu itu The Tower-nya terlompat di urutan pertama dan begini ya, dalam posisi yang bukan posisi terbalik ya, dan posisi seperti ini. Dan itu memang ya indikasinya ada hal-hal yang seperti itu. Tapi untungnya di bacaan yang ini, my dear Taurus, itu terbalik ya, The Tower-nya terbalik. So tidak ada hal-hal menakutkan yang terjadi. Ini hanya masalah belum beruntung aja, belum luck aja, belum nemuin jalan yang tepat aja. Karena sebenarnya ada the word, so semesta sebenarnya memberikan banyak jalan, cuma belum ketemu yang klik aja. Itu aja sih Taurus ya. Oke, beberapa kartu akan saya buka untuk penutupnya. Ini dari Angel's Prayer 1, kemudian Archangel, dan Angel Message. Di bagian yang ini ada very oracle card, life purpose, kemudian self healing, apa yang perlu di healing dari kalian, dan monology oracle card. Baiklah, dari angels dulu ya, ada divine precision. Thank you Raphael for signing your divine light upon my healthy body. Oke, divine fisik ya, precision dari Archangel Raphael. Oke, karena banyak stres mungkin ya, tolong dipikirin juga kesehatan kalian. Kemarin saya sempet kena mah, tapi lumayan parah. Biasanya saya kalau mah cuma sakit-sakit biasa, minum obat kampung juga, minum obat yang biasa dijual di warung gitu loh, maksudnya itu sembuh. Tapi kemarin lumayan parah, tapi itu saya tahu itu dari stres. Bukan dari karena saya nggak makan, nggak karena stres. Oke, so diperhatikan lagi ya, walaupun mungkin ada stres, dipikirin lagi, jangan terlalu stres. Oke. Ada outdoor, Angel Jopiel ini menyuruh kalian para Taurus, nih kalian banget nih ya, karena earth sign atau earth elemen tanah ya. Kita tuh elemen tanah, saya juga elemen tanah walaupun saya bukan Taurus, saya Virgo. Tapi ini buat kita loh, buat para elemen tanah. Go outside, get some fresh air and connect with nature to relieve stress and gain new creative idea. Pergi keluar, cari udara segar dan terkoneksi dengan alam untuk menghapus stres dan menggapai atau mendapatkan ide-ide baru yang fresh gitulah ya.
Oke, so kalau saya biasanya dulu waktu saya tinggal di Timika, saya sering nyeker jalan kaki di rumputan. Kalau di sini nggak bisa, sekarang saya ada di Manado, nggak ada rumput. Ada sih, tapi nggak mungkin saya pergi-pergi ke situ, nanti ada ular dan segala macam, nggak bisa. Saya takut. Oke, nggak kayak dulu waktu saya di Timika. Oke, kemudian dari Fiona, now that you've asked the angel for help, be open to receiving divine guidance and assistance. You deserve heaven's help. Oke, untuk kalian yang percaya bahwa setiap orang punya guardian angel, iya, nanti kalian akan dibantu oleh guardian angel kalian. Yang enggak, berdoanya ke Tuhan aja. Tadi terkoneksi dengan Tuhan itu lewat the Hierophant tadi kan ada pesannya. Langsung ke Tuhan aja ya, even malaikat kan punyanya Tuhan, jadi berdoanya please ke Tuhan. Oke? Ada hope. Hope is always there even if we cannot see it. Harapan itu selalu ada walaupun tidak terlihat. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. Kalau kita selalu optimis dan berekspektasi yang positif, itu akan menghalau yang negatif-negatif gitu ya. Life purpose kalian ada nutrition. You conduct healing work with your culinary skill. Ada Taurus yang suka masak nggak? Saya suka masak. Kalau kalian suka masak, mungkin ini adalah untuk kalian, atau mungkin kalian nonton ini sambil masak karena saya uploadnya hari Minggu ya. Apa yang perlu di-healing dari hidup kalian, ada diri kalian adalah discover your life purpose. Lihat, cari apa yang menjadi tujuan hidupmu. Oke? Dan kalian bisa healing dari situasi yang mungkin bikin stres ya. Nothing will come of this situation. Ini dari Monology Oracle Card. Enggak ada yang terhilang dari situasi ini. So, situasinya itu mungkin memang belum terlalu baik, bukan jelek ya, tapi memang tidak seperti ekspektasi kalian untuk karir, keuangan, dan bisnis. Tadi juga ada beberapa pesan yang udah disampaikan, saya nggak usah ngulang ya, ntar kepanjangan. Tapi intinya adalah tetap berpikir positif aja, tetap optimis, tetap percaya bahwa Tuhan sudah menggariskan yang terbaik secara luar biasa untuk takdir kalian, untuk cerita hidup kalian, dan jangan pernah meragukan hal tersebut. Oke? Baiklah my dear Taurus, my friend Taurus, terima kasih ya sudah support selalu channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot ini. Saya berdoakan untuk yang terbaik untuk kalian semua, tetap semangat, tetap berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di bacaan tarot mendatang, di video-video mendatang. Salam Light Angel and love and bye.